Ya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan kita, Shalom. Kembali berjumpa dalam program pembekalan karakter Faith Minutes Live yang hadir setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Yang selalu dihadirkan oleh saya, Pendeta Yones Nahwai, dalam program pembekalan karakter dari GBI Mawarsaron Jakarta. Dan dalam episode kali ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena kita mengalami penundaan 1 minggu, karena pada tanggal 21 sampai 25 atau 26, tepatnya hari Senin sampai hari Jumat lalu, saya berhalangan untuk live memberikan pembekalan tengah minggu karena saya menghadiri sidang rapat majelis daerah, majelis pengurus lengkap dari Sinode Gereja Betel Indonesia. Itu terjadi pada hari Senin sampai hari Rabu kemarin. Kemudian hari Rabunya sampai kepada hari Jumatnya kita atau saya menghadiri Sinode dari Gereja Betel Indonesia. Dan sebagai ketua departemen dari salah satu departemen yang ada di GBI, saya harus menghadiri 2 rapat besar yang terjadi selama 4 tahun 1 kali di dalam Sinode Gereja Betel Indonesia. Dan terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari untuk boleh memakluminya. Dan puji Tuhan, hari ini dalam episode pembekalan karakter yang jatuh pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, kita kembali mengudara. Dan walaupun kita sudah berselang 1 minggu lewat, tetapi kita masih dalam pembahasan serial ke-12. Serial ke-12 ini berbicara tentang hati adalah tempat sumber roh pemecah. Dan ini merupakan satu pembahasan yang penting, karena dalam pembahasan ini saya mengalaminya dan kita semua bisa juga mengalami hal yang sama, di mana kita dalam diri kita ini ada roh pemecah. Dan seperti biasa, pembahasan ini sudah kita ambil dari pembahasan yang sudah berjalan dari bulan Juni kemarin sampai kepada bulan Agustus sekarang ini, dan kita sudah menjelang sampai kepada bulan September, dan pembahasan ini akan selesai pada bulan September ini, tepatnya pada tanggal 21 September nanti. Jadi seri ke-12 ini sudah merupakan serial yang berjalan sekitar 2-3 bulan ini, dan judul serial ini adalah 15 alasan untuk menjaga hati. Dan 15 alasan ini dapat dijumpai dari daftar 15 perbuatan-perbuatan daging yang ada di dalam kitab Galatia. Dan kita membahasnya ini masuk ke dalam pembekalan karakter. Dan karakter yang ke-12 ini yaitu adalah karakter roh pemecah. Dan di dalam diri kita ini semua, dari muncul hati kita, itu roh pemecah pun juga bisa muncul dari dalam hati kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita melihat dalam bahasa Yunaninya, teks aslinya dalam kitab Galatia, ketika dikatakan roh pemecah, maka kata dasar yang digunakan di sana adalah hairesis. Kata hairesis itu bisa berarti adalah pilihan atau pendapat. Betapa menariknya ketika kata hairesis ini yang berarti choice atau pilihan, atau juga adalah opinion, yaitu adalah pendapat atau opini. Dan betapa menariknya ketika digunakan di dalam kalimat, kata hairesis ini biasanya adalah pendapat yang adalah dari hasil pilihan sendiri. Atau juga bisa dikatakan, ini memang agak berbeda jauh definisinya atau dalam penggunaan kalimatnya. Hairesis ini bisa juga dikatakan atau digambarkan dalam penggunaan bahasa Yunani adalah sebuah sekte agama atau sebuah sekte filosofis. Karena bagi orang-orang Yunani, filosofis itu sangat penting dan merupakan salah satu akar dari orang-orang Yunani, di mana mereka melahirkan filsuf-filsuf. Seperti dalam kata Alkitab, orang Yunani itu selalu mencari hikmat, sementara orang Yahudi selalu mencari tanda. Maka itu kita bisa lihat bahwa di dalam penggunaannya bahasa Yunani, hairesis itu bisa berarti juga adalah sekte, sebuah pandangan agama atau sekte dari orang-orang yang punya filosofi masing-masing. Atau bisa juga dalam penggunaannya hairesis itu dikatakan discord or contention. Jadi ini adalah dalam pengertian bahasa Inggris, tetapi kalau kita dalam penggunaan bahasa Indonesia, saya pikir ini tidak terlalu menjadi fokus kita. Fokus kita adalah lebih ke soal agama tadi, sekte agama atau juga sekte dari orang filsuf atau filsuf-filsuf. Maka itu Bapak Ibu Saudara, dari kata discord tadi, discord itu adalah disagreement between people. Itu dari definisi kata discord yang juga dalam penggunaan kata hairesis itu bisa berarti discord. Kemudian discord itu juga bisa berarti lack of agreement or harmony between things. Artinya adalah kekurangan dari kesepakatan atau sebuah harmonisasi dari orang atau benda-benda.
Misalnya ketika contoh kita menggunakan baju warna biru, celananya misalnya warnanya kuning, dalam kode berpakaian mungkin saja kita bisa berkata itu tidak sinkron antara pakaian dengan warna celananya, karena atasnya warna biru, bawahnya warna kuning. Mungkin kalau untuk pertunjukan drama atau pertandingan olahraga, baju tim olahraga itu memang boleh saja mencolok warnanya, tetapi kalau dalam sehari-hari rasa-rasanya sangat jarang orang akan berani atau rela menggunakan celana kuning, apalagi kalau laki-laki. Dengan kata lain, ini bisa digambarkan juga dalam bentuk penggunaan high resist. Jadi kalau ada orang misalnya dalam sehari-hari aktivitasnya, waduh pakai celana kuning, bajunya biru, kemudian sepatunya merah, ini kita bisa berkata bajunya nggak high resist. Nah, oke. Kemudian juga high resist itu bisa berarti contention. Contention itu artinya heated disagreement. Sebuah ketidaksepakatan yang memanas. Itulah definisi yang pertama dari kata contention. Atau yang kedua adalah an assertion, especially one maintained in argument. Jadi adalah sebuah pendapat yang selalu dipertahankan dalam sebuah argumentasi. Itu adalah contention. Oke, jadi setidaknya Bapak Ibu Saudara-saudari dari beberapa definisi yang saya hadirkan ini tentang kata high resist, maka kita bisa nanti akan masuk dalam 5 kupasan atau ada 5 jenis roh pemecah yang bisa muncul dari dalam diri kita, dan ini harus kita waspadai. Oke, yang terakhir, selain kata roh pemecah, ada yang pertama itu yaitu adalah roh. Roh itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup atau kehidupan. Jadi itu adalah unsur dalam diri kita yang membuat kita hidup. Kemudian yang kedua, roh itu adalah makhluk hidup yang tidak berjasad, tetapi berpikiran dan berperasaan. Contohnya malaikat, jin, setan, dan sebagainya. Nah, oke. Kemudian juga yang ketiga, dalam bentuk kiasan, roh itu bisa berarti semangat atau bisa juga berarti spirit. Nah, ini yang akan kita sentuh dalam pembahasan kupasan dalam episode ke-12 ini. Oke, kemudian kata pemecah. Pemecah itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai orang yang memecah. Orang yang memecahkan. Nah, itu adalah pemecah maksudnya. Kemudian pemecah itu juga bisa berarti alat untuk memecahkan. Contohnya misalnya kita pergunakan palu untuk memecahkan kaca. Nah, itu juga bisa sebagai pemecah. Oke. Nah, kata pemecah ini punya kata dasar yaitu adalah terbelah menjadi beberapa bagian, retak atau rekah, tentang kulit, tanah, dan sebagainya. Bisa juga pecah itu adalah rusak atau belah kulitnya, misalnya contoh dindingnya hingga isinya keluar. Contoh misal tentang telur, ban, bisul, dan sebagainya. Oke, nah kita bisa masuk ke dalam definisi berikutnya. Yang keempat, pecah itu juga bisa berarti menjadi cair atau bergumpal-gumpal, contohnya tentang air, susu, santan, dan sebagainya. Pecah juga bisa berarti bercerai-cerai, tidak bersatu atau tidak kompak lagi. Bisa juga berarti hilang, yaitu misal tentang kepercayaan. Kemudian juga yang keenam, tersiar, itu tentang kabar atau rahasia. Bisa juga, beritanya sudah pecah. Artinya kabarnya itu sudah tersiar kemana-mana. Kemudian bisa juga pecah itu artinya mulai. Kemudian juga misalnya pecah itu adalah kalah. Kemudian yang ke-9, pecah itu juga bisa berarti sember. Biasanya tentang bunyi, misalnya dari speaker. Wah, speakernya ini sudah sember ya, artinya suaranya pecah. Kemudian dalam bentuk kiasan, pecah itu juga bisa berarti bubar atau usai. Yang terakhir definisi yang ke-11 adalah pecah itu juga bisa berarti terkalahkan. Misalnya tentang lawan. Nah, oke, dari 11 definisi itu saya coba rangkumkan dalam pembahasan sehingga kita bisa simpulkan saja dululah, ini pra kesimpulan. Roh pemecah itu adalah semangat orang yang membelah dan mencerai-cerai. Jadi dengan kata lain kita akan masuk dalam pembahasan ini ada 5 karakter roh pemecah yang bisa muncul dari hati kita. Makanya kita harus waspadai supaya restorasi bisa terjadi dalam diri kita, dan juga tentunya restorasi dengan hubungan kita dengan orang lain pun bisa tercapai. Atau kita yang punya hubungan yang rusak dengan orang lain bisa dipulihkan. Maka itu dalam pembahasan hari ini bicara tentang roh pemecah, ini muncul dari diri kita. Maka itu kita perhatikan yang pertama. Karakter yang pertama dari roh pemecah yang bisa muncul dari dalam diri kita adalah semangat dengan hati yang panas untuk tidak sepakat. Nah, ini bisa terjadi bahwa ketika misalnya kita mau berjumpa dengan orang dan kita ingin berbicara dengan orang tersebut, contohnya ketika misalnya motor kita terserempet, mobil kita terserempet, lalu kita sepakat menepi di tepi jalan, lalu kita menepikan kendaraan itu dengan harapan untuk kita berargumentasi atau kita berbincang-bincang, membangun komunikasi. Tetapi ternyata bisa juga ketika kita punya mobil terserempet atau motor terserempet, kita bisa saja panas hati. Maka dengan kata lain ketika kita turun menepikan kendaraan kita, semangatnya itu adalah dengan hati panas untuk tidak sepakat.
Misalnya, saya tidak terima motor saya, mobil saya diserempet karena Bapak itu ngebut-ngebut dan seterusnya. Maka itu, ini bisa menjadi gambaran bahwa ini muncul dari hati kita, kesepakatan atau dengan semangat, itikat untuk berbicara, namun dengan hati yang panas untuk tidak sepakat. Maka itu, ini bisa menghasilkan kecekcokan, bisa juga akhirnya berdebat panas, bisa juga saling tidak mau ngalah. Nah, ini muncul dari diri kita. Atau misalnya ketika kita berbeda pendapat dengan orang lain, lalu akhirnya sampai memanas, dan ini juga bisa hadir dalam semangat dengan hati yang panas untuk tidak sepakat. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah ciri-ciri yang pertama dari roh pemecah dari kata hairesis tadi. Oke, yang kedua. Yang kedua juga bisa adalah karakter semangat untuk membelah-belah orang. Dan ini contohnya adalah sengaja menciptakan perpecahan, sengaja melakukan provokasi untuk memecah belah. Ini bisa muncul dari hati kita. Misalnya contoh, kita tidak suka dengan seseorang, lalu seseorang itu misalnya bergaul dengan lingkungan yang sama dengan kita, lalu kita juga berusaha untuk membuat orang itu jatuh di mata orang lain, kemudian kita memfitnah, kita menyebarkan berita-berita yang tidak benar, maka ini juga adalah semangat untuk memecah belah orang. Sehingga kita beritakan hoax, kabar yang tidak benar, supaya orang-orang tidak mau bergabung dengan orang tersebut. Dan ini adalah memecah belah orang. Nah, itulah yang kedua. Yang ketiga, roh pemecah itu juga adalah semangat untuk membuat orang tidak kompak. Jadi kita sengaja hadirkan isu-isu, berita-berita yang tidak benar, atau bisa juga kita sebetulnya belajar sebagai orang Indonesia, bahwa kita ini sebagai orang dalam berbudaya di timur, kita diajar dan dibesarkan oleh orang tua kita, dan tata budaya kita mengatur bahwa ketika seseorang ada yang tidak kita sukai perbuatannya, kita dianjurkan untuk tidak menjelek-jelekan orang itu kepada orang lain. Dengan kata lain, kita menyimpan di dalam diri kita saja apabila seseorang melakukan kesalahan dan kejelekan. Kita tidak menyebar-nyebarkannya. Nah, sebaliknya ketika orang mau menyebarkan berita tersebut, ketika seseorang melakukan kesalahan, kejelekan, kita ceritakan kepada orang-orang lain dengan tujuan supaya seseorang itu dengan orang lain itu tidak kompak. Contoh saja begini, misalnya kita punya teman kita ini misalnya waktu muda dulu mengambil pacar kita, merebut pacar kita, lalu kita menjelek-jelekan orang itu supaya teman kita dengan pacarnya kita itu supaya tidak kompak. Maka kita beritakan tentang yang nggak benar, kita ceritakan yang nggak baik di media sosial, kita sebarkan berita-berita itu kepada orang lain. Nah, ini juga adalah roh pemecah. Memang tidak mudah ketika misalnya, contoh yang kedua lah, kita punya rekan bisnis diambil oleh orang lain, maka kita bisa menjelek-jelekan orang itu kepada rekan bisnis kita ini. Maka ini juga adalah roh pemecah. Memang tidak mudah menjalani hidup ini dalam berbagai macam situasi keadaan yang terjadi dalam hidup kita ini, khususnya ketika hal-hal tersebut dalam keadaan yang tidak kita sukai, maka tidak mudah. Roh pemecah itu akan muncul keluar dari diri kita. Kita bisa berpotensi menjelek-jelekan orang lain, kita bisa memfitnah. Nah, itu adalah roh pemecah, hairesis. Yang keempat, ciri-ciri atau karakter yang keempat dari roh pemecah ini adalah semangat untuk membubarkan kesatuan. Ini contohnya adalah perkataan atau pendapat yang bertujuan untuk merusak kesatuan. Kita nggak suka orang-orang bersatu, kita mau memecah belah, kita sebarkan fitnah, kita sebarkan hoax, supaya orang itu tidak lagi bersatu, tidak punya kesatuan. Dan ini muncul dari diri kita. Misalnya lagi contoh dalam berbisnis, misalnya kita berdagang, jenis dagangan kita itu atau produk jasa yang kita berikan kepada konsumen sama dengan orang di sebelah kita. Atau contohnya, suatu waktu kita dalam berbisnis, tahu-taunya di dalam bisnis kita itu, di sebelah toko kita, di seberang, atau dalam satu kompleks yang sama, atau dalam satu gedung yang sama, kok bisa ada bisnis yang sama, dan orang membukanya dalam posisi yang sama, di area yang sama. Nah, bisa saja kita sebarkan berita-berita palsu, supaya ini membubarkan kesatuan, supaya dia bisa tutup, bangkrut, dan seterusnya. Atau dalam kelompok, ketika kita juga menyebarkan hoax, memberitakan kabar yang tidak baik, ini juga dengan tujuan membubarkan kesatuan dari kelompok tersebut. Contoh saja kalau dalam bidang saya gereja, memang tidak sedikit gereja buka di Kelapa Gading, dan tentu saya sebagai seorang gembala, pendeta yang Tuhan utus membuka pelayanan di Kelapa Gading, dan kalau saya boleh berkata, GBI Mawar Saron Jakarta ini yang berlokasi di Kelapa Gading merupakan salah satu gereja tertua lah yang ada di Kelapa Gading. Pada tahun 1995-96 kita sudah masuk ke Kelapa Gading, dan pada saat itu gereja belum banyak. Hanya beberapa gereja saja segelintir yang ada di Kelapa Gading. Bahkan kalau saya boleh ingat-ingat, Gereja Bethel Indonesia, sinode kita ini yang biasa disingkat GBI, rasa-rasanya masih belum ada di Kelapa Gading pada tahun 95-96 itu. Atau kalaupun ada, pasti jumlahnya tidak banyak.
Jadi dengan kata lain, kita sebagai GBI merupakan salah satu GBI tertua yang ada di Kelapa Gading, di Kecamatan Kelapa Gading. Tetapi akhirnya sekarang sudah banyak GBI buka, kemudian belum lagi dari sinode-sinode lain ikut masuk ke dalam Kelapa Gading. Lantas apakah yang harus kita lakukan sebagai sebuah gereja? Apakah kita memecah belah jemaat mereka? Tentu jawabannya adalah tidak boleh. Karena itu pasti melanggar dari apa yang Tuhan inginkan. Jadi dengan kata lain, biar saja tidak apa-apa ketika misalnya ada gereja-gereja lain buka dekat gereja kita dan masuk dalam bentuk gereja juga di Kelapa Gading, dan kita ditantang untuk hati kita harus kita kendalikan supaya roh pemecah itu tidak muncul dari diri kita. Tentu ketika saya sebagai seorang manusia pasti tidak suka ketika misalnya atau tidak bahagia atau terganggu ketika ada gereja-gereja buka di Kelapa Gading, tentu sebagai seorang manusia. Tapi memang ini sikap kedagingan dosa dalam diri kita itu yang ingin memecah belah, tentu ini tidak boleh keluar dari diri kita dan harus kita tahan terus. Jadi sama juga dengan diri kita ketika kita berdagang, ketika kita memberikan produk jasa kepada orang lain, pelayanan jasa, maka tidak mudah ketika ada berjumpa juga saingan-saingan yang ada di sekitar kita, maka pasti kita punya kedagingan ingin memecah belah dari orang itu, membubarkan kesatuan dan seterusnya. Oke, yang terakhir, yang kelima. Karakter dari roh pemecah itu adalah semangat untuk mengalahkan orang lain. Jadi sengaja menjatuhkan orang lain, sengaja juga kita menjelek-jelekan orang lain, bahkan melakukan sabotase supaya kita bisa mengalahkan orang lain itu. Orang lain itu kalah dan kita yang menang. Jadi ini semua masuk dalam kategori high resist, yaitu roh pemecah. Baik, saya kira itu saja, lebih dan kurang saya rasa sudah cukup detail, to the point, tegas, langsung kepada inti pembahasannya. Saya rasa Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menangkap apa yang saya hadirkan dalam pertemuan pembekalan karakter dalam episode 31 Agustus 2023 ini. Biarlah apa yang sudah kita dengarkan ini boleh membantu kita semua supaya kita menjaga karakter kita, sehingga kita tidak memiliki karakter yang ke-12 ini, yaitu roh pemecah. Memang tidak mudah dalam menjalani kehidupan kita, memang dalam hidup ini, apalagi di kota Jakarta, di kota besar, atau Bapak Ibu Saudara-saudari juga di kota-kota kecil sekalipun, bahkan sampai luar negeri, ini juga pasti persaingan itu akan selalu ada. Maka itu, semangat roh pemecah itu akan selalu muncul dari diri kita, dan biarlah dari episode ke-12 ini, Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya, kita bisa berhasil untuk terus-menerus menekan roh pemecah dari hati kita ini, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain, sungguh-sungguh menjadi garam dan terang dunia. Dan puji Tuhan, terima kasih. Izinkan saya menutup pertemuan ini dengan doa. Bapak dalam surga, terima kasih untuk pembahasan episode ke-12 dalam pembekalan karakter Faith Minutes Live. Biar Tuhan memberkati setiap kami, supaya kami memiliki hati yang baik, hati yang tidak memecah orang lain, hati yang selalu mengalah, hati yang selalu mau mementingkan kepentingan orang lain juga, supaya karakter Kristus sungguh nyata dan nampak dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk setiap kami yang sudah mengikuti pembekalan karakter ini. Tuhan memberkati setiap kami yang mempunyai pergumulan hidup, Tuhan tolong. Kami yang mempunyai sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati gereja kami, GBI Mawar Saron Jakarta dan cabang-cabang, serta Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami, Indonesia. Terima kasih Bapak, inilah doa kami tutup pertemuan minggu ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekian sudah pembahasan pembekalan karakter Faith Minutes Live. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang menggunakan YouTube, silakan kalau berkenan boleh subscribe akun YouTube GBI Mawar Saron TV, dan Bapak Ibu yang menggunakan Facebook boleh follow, like akun Facebook page GBI Mawar Saron, dan kemudian yang di Instagram Bapak Ibu juga boleh follow akun Faith Minutes, karena rekaman-rekaman dari pembekalan karakter dan pembekalan Alkitab tengah minggu itu juga di posting di akun Instagram Faith Minutes. Dan di Instagram pun GBI Mawar Saron, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa follow. Dan Bapak Ibu, kabar baiknya juga di TikTok GBI Mawar Saron dan Faith Minutes juga hadir. Dan kalau Bapak Ibu Saudara-saudari yang sering atau punya keinginan dalam kesibukan sehari-hari ingin mengikuti pembekalan karakter ini, kita hadirkan pembekalan karakter Faith Minutes Live ini dalam bentuk audio, yaitu di Spotify Podcast, kemudian Apple Podcast dan Google Podcast. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari bisa dengarkan dalam 3 platform tersebut dalam bentuk podcast. Dan dalam episode khusus ini saya ingin menyapa pendengar-pendengar setia podcast saya. Memang kalau di podcast itu di Spotify, Apple Podcast, dan Google Podcast,
Di sana kita gunakan nama saya, Yohanes Nahwai. Dan terima kasih saya melihat laporan dari podcast-podcast ini. Ada yang mendengarkan dari Australia, mendengarkan dari Afrika Selatan, mendengarkan dari Amerika, sampai di di negara bagian dulu saya studi di Oregon, sampai juga di Atlanta, di kota Atlanta, atau di beberapa kota lainnya di negara bagian Houston. Sampai juga ada beberapa state-state yang lain juga ikut mendengarkannya. Saya menyapa shalom buat kita semuanya. Saya senang mendapatkan pendengar-pendengar setia dari berbagai macam negara ini. Sampai juga di beberapa negara lain pun juga ada yang mendengarkannya. Dan tentu negara-negara tetangga saya ucapkan, contohnya Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, sampai Timor Leste, Papua Nugini yang juga ikut mendengarkannya. Saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera buat kita semuanya, dan saya senang bisa berjumpa dengan kita semua. Dan puji Tuhan, dengan adanya kemajuan teknologi yang jauh terpisah dari pulau, benua, negara, ternyata bisa ditemukan dan didekatkan dengan adanya podcast ini. Dan tentu terima kasih juga dalam bentuk live streaming, baik di YouTube, Facebook, sampai Instagram, TikTok, dari berbagai macam negara pun juga bisa mendengarkannya. Puji Tuhan, terima kasih. Di layar Bapak Ibu Saudara-saudari ada QR Code yang bisa Bapak Ibu scan, dan Bapak Ibu bisa berikan dukungan secara finansial untuk program ini, sehingga program ini bisa terus mengudara dan kita bisa terus upgrade semua peralatan karena ada dukungan dari Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Dan tentu harapannya Bapak Ibu yang diberkati, saya dan kami GB Morsarun Jakarta memberikan peluang untuk Bapak Ibu bisa terlibat secara finansial. Baik, terima kasih. Saya Pendeta Yohanes Nahwai undur diri. Kita akan jumpa dalam pertemuan berikutnya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari jangan lupa, kita setiap hari Minggu juga ada 4 kali ibadah Minggu. Saya sebagai pengkhotbah tunggal yang selalu menyampaikan serial-serial ibadah Minggu dengan berbagai macam topik yang menjawab kebutuhan kita sehari-hari. Puji Tuhan, kita akan jumpa dalam pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.